Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya ingin melanjutkan penjelasan mengenai perkembangan baik itu psikologi maupun karakter atau kondisi anak-anak ketika berada di sekolah. Kita lanjut ke Gani ya, karena terakhir itu adalah Ica. Jadi Gani itu kami memiliki rekamannya tentang Gani ya, dari hari pertama ya hingga di momen-momen penting ketika Gani melakukan atau membuat perubahan ya. Jadi alhamdulillah dibanding pertama kali masuk, Gani itu banyak perubahannya ya. Nah, namun ada satu momen yang kemudian kembali mengubah Gani seperti kembali Gani yang awal. Ya, itu kenapa bisa terjadi? Ya, mungkin ada beberapa hal, entah itu di rumah atau di sekolah, yang kita masih pelajari ya. Karena insya Allah setelah ini kita akan bertemu dengan orang tuanya Gani. Ya, jadi awal itu Gani sudah berbaur ya, jadi teman-teman itu sudah bagus ya penerimaannya terhadap Gani, karena Gani menunjukkan perubahan yang luar biasa. Karena fokus kita saat ini itu ke Gani adalah bagaimana membuat emosinya itu stabil ya, karena kita pernah ya dalam jangka waktu yang cukup lama berhasil membimbing Gani hingga memiliki emosi yang stabil ya. Kemudian belakangan ini Gani kembali memperlihatkan beberapa sikap sensitif ya, atau galak gitu ya. Ya, memang tidak segalak atau tidak sensitif di awal-awal masuk gitu ya, tapi ini tetap merupakan sebuah perubahan mundur gitu ya ke Gani ya. Nanti insya Allah kita akan carikan solusinya ya, kita akan bimbing terus ya. Ini wajar sekali proses atau tahap perkembangan anak-anak. Karena apa? Karena anak-anak itu adalah hidup ya, jadi tetap ada proses fluktuasi mengenai emosinya ya. Kemudian keras kepala ya, jadi ada beberapa hal yang membuat guru-guru atau teman-teman itu ngerasa, Gani ini keras kepala sekali ya. Gani, karena sama namanya ya dengan yang sebelumnya, Gani atau kita panggilnya Al. Nah, kalau ini adalah Gani yang sekarang ini, kita masih fokus bagaimana membuat Gani ini mengikuti peraturan, karena kita tahu dia bisa ya. Jadi setelah sekitar 6 bulan ini ya, kita fokus ya ke anak-anak ini. Gani bisa ya, kami yakin Gani bisa, karena Gani sudah beberapa kali membuktikan ya, sering ya, bahwa dia memang sebenarnya suka peraturan ya. Karena tanpa peraturan dia merasa ini bosan gitu ya. Tapi belakangan ini kami melihat Gani agak mundur kembali ke mendekati ke awal. Tapi tidak masalah, intinya adalah banyak perubahan yang kami rasakan terhadap Gani. Dan kemudian untuk nilai rapot, kami juga cukup terkejut ya, saya dan Ustazah, bahwa ternyata Gani kuning. Karena asumsi kami, prediksi kami itu sebelum mengisi rapot, Gani kemungkinan merah. Karena biasanya anak-anak yang seperti itu seperti Hasan ya, di semester sebelumnya itu kan merah, bahkan Raihan pernah abu-abu. Nah itu, jadi alhamdulillah ternyata kita lakukan wawancara ke Friends Opinion-nya, memang masih rendah gitu ya, tapi tetap Gani memberikan kejutan bahwa Gani memulai dengan rapot kuning ya. Insya Allah ini adalah sebuah awal yang sangat bagus. Baik, itu saja untuk Gani. Selanjutnya adalah Nana ya.
Baik, Nana. Nana ini sekarang dia masuk fase dianggap normal. Artinya dia dianggap Nana itu di kelas 5 ya. Jadi kalau tahun lalu itu Nana masih kita bimbing ke bagaimana dia tidak merasa insecure ya. Jadi itulah kenapa rapot Nana yang dahulu itu sangat bagus ya rapotnya itu, karena memang kita anggap Nana itu di bawah kelasnya di usianya ya, dia dengan usianya dia ya kelas 5, tapi kita anggap Nana itu masih di bawahnya ya. Maksud saya saat Nana kelas 4 tahun lalu ya, kita anggap Nana itu di level kelas 2 atau kelas 3. Dan alhamdulillah saat ini memang Nana mengalami penurunan nih. Ya, jadi Nana kuning, bahkan hampir ke merah. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Karena kita mulai menyamakan Nana dengan kelas 5 sesuai dengan usianya, sesuai dengan kelasnya dia, realnya dia ya. Dan kita dapati memang kesanggupan Nana baik itu dinilai akademik ya maupun teachers opinionnya itu memang Nana belum sesuai dengan ekspektasi Ustadz ya. Tapi dengan dia ditempatkan sesuai dengan kelasnya, ternyata dia bisa ya. Dia tidak keteteran, dia tidak merasa berat beban ya, baik itu di bahasa Inggris, baik itu di akhlak, baik itu di outing ya, saat outing itu dibuktikan bahwa jika ada Nana gitu ya, jika ada Nana, Faro, kemudian Mira Riza, itu Ustadz dan Ustazah itu merasa tenang ya, jadi punya asisten-asisten yang bisa diandalkan itu ketika outing ya. Kenapa? Karena outing itu adalah kondisi di mana kita merasa harus sangat hati-hati karena bahaya bisa datang dari mana saja ya. Artinya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan itu bisa terjadi di mana saja ya. Karena apa? Kita berada di alam liar, maksudnya dunia yang luas ya, tidak seperti di sekolah ada tembok, ada ustadz fokus di kelas ya, ruang lingkup yang sempit nah dengan penjagaan yang intensif. Nah, di luar ini ketika ada Nana, kemudian ada Riza, Faro, ya Sarwa, Mira, itu kita merasa aman. Artinya Nana sudah berada di usianya, dia sudah bisa diandalkan sesuai dengan usianya. Ya, mungkin Nana memang lemah di akademik ya, tapi di Kijis akademik itu hanyalah satu dari 8 aspek penilaian. Ya, jadi kami mengukur kesuksesan atau kebahagiaan seseorang itu di masa depan ya, itu tidak serta-merta dinilai dari akademik tok. Ya, jadi banyak sekali aspek yang mempengaruhinya ya. Jadi untuk orang tuanya Nana ya tetap memberikan dukungan karena Nana sudah melalui fase insecure-nya ya. Kemudian juga untuk daily points memang masih lemah ya, karena anak-anak ini rata, bukan anak saja ya, daily points itu tidak ada yang mencapai nilai high, jadi hanya middle ya, paling mentok itu di middle, tapi mayoritas itu adalah low, rendah daily points. Itu seperti ketika disuruh harus cepat ya, kemudian mengajar, kemudian segala macam itu harus cepat, harus banyak. Jadi tidak bisa aku udah tadi. Nah, itu kemudian target 5 tanda tangan dia hanya mampu 2 atau 3 gitu. Dan kemudian teachers opinionnya juga masih lemah Nana. Itu karena memang ekspektasi ustadz itu ya. Jadi saya dan ustazah itu kita memasang ekspektasi itu bagaimana jika disandingkan seorang Nana yang kelas 5 ya dengan siswa kelas 5 dari Singapura atau Finlandia ya. Jadi kita membayangkan ya akan seperti apa head to headnya ya,
komparasinya, perbandingannya langsung secara langsung gitu ya. Karena patokan kami memang bagaimana mengalahkan siswa Singapura dan Finlandia ya. Baik, itu ya. Jadi tentang Nana selesai. Selanjutnya adalah Mira. Ya, selanjutnya adalah Mira, tentang Mira. Ya, jadi Mira ini dia punya basic yang bagus ya. Dari semua aspeknya dia bagus ya, punya potensi ya untuk mendapatkan nilai high di 8 aspek ya. Tapi ya ternyata dengan kondisi di Kijis yang saat ini ya, Mira hanya mampu setengahnya. Bahkan sebelumnya ya, sebelum saya ya berbicara dengan orang tuanya Mira, mungkin Mira hanya sepertiganya. Ya, kemudian setelah kami diskusi dengan orang tuanya, alhamdulillah Mira mampu mengurangi hal-hal yang membuatnya terhambat maju. Ya, misalnya nih, dia bisa dengan mudahnya mencapai target 5 poin untuk matematika hari ini ya, atau bahasa Inggris atau bahasa Arab ya. Tapi dengan kondisi karakternya dia hanya mampu mencapai 1 atau 2. Itu awalnya ya. Jadi Mira ini sebelumnya ini parah dalam hal mengeluh. Kenapa? Belajar itu pasti ada momen sulit. Nah, di Kijis kita membiasakan anak-anak itu untuk berusaha dahulu ya. Kenapa? Ini penting untuk menstimulasi atau kita mengaktifasi ya daya nalar. Karena penilaian yang dilakukan di dalam dunia internasional baik itu kelas SD, SMP ataupun SMA ya, mereka hanya menilai 3 aspek, yaitu daya nalar matematika ya. Jadi bukan jago hafalan, bukan, tapi daya nalar. Nalar ini bukan hafalan ya. Jadi misalnya ada sebuah soal itu tentang soal cerita panjang. Nah, jadi sebenarnya Mira sanggup melakukannya ya, tapi karena karakter ngeluhnya ini cukup parah ya, jadi akhirnya dia mudah menyerah ketika menemui soal yang sulit atau kesulitan ya, baik di bahasa Arab, bahasa Inggris, matematika dan pelajaran lainnya ya. Jadi semoga ke depan ya kita harapkan bagaimana Kijis bersama orang tua bekerja sama untuk benar-benar menghilangkan sifat mengeluhnya Mira ya ketika dia menemui kesulitan ya. Itu ya jika dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya ya atau tahun lalu ya, jelas Mira mengalami perubahan ya, karena ada hal-hal ya dalam 8 aspek ini, dalam 8 aspek penilaian rapot ini ya, Mira berubah di dad's opinion, mom's opinion, kemudian friend's opinionnya ya. Jadi kita melihat awalnya Mira itu sangat pilih kasih ya, tapi seiring waktu ya, makin hari Mira ini baik dalam sosialisasi. Nah, jadi itu terbukti dari betapa teman-temannya itu membutuhkan. Ya, ini semoga bisa dipertahankan karena sebelumnya itu Mira itu merasa dia dibutuhkan, tapi sesungguhnya enggak. Itu awal-awal tahun lalu ya. Jadi kalau sekarang alhamdulillah justru dia merasa biasa tapi sebenarnya dibutuhkan ya. Itu yang masya Allah kita syukuri ya, perubahannya nyata sekali. Di academic lesson juga dia sudah bagus ya, di daily poinnya dia menengah ya, itu terbantu dari dukungan orang tuanya ya belakangan ini. Kemudian karakternya dia tidak masalah ya, paling hanya warningnya banyak sekali ini, tapi itu tidak menjadikan hambatan ya, kecuali tadi ya mengeluh saat menemui kesulitan, itu aja.
Jadi kita harapkan karena Mira ini mau lulus mau ke SMP ya. Jadi di mana di SMP mungkin pelajarannya itu lebih sulit, jauh lebih sulit. Jadi kalau tidak dibiasakan sekarang itu Mira menghadapi kesulitan-kesulitan ya, dia akan mudah menyerah ya ketika menemui soal-soal yang semakin banyak atau frekuensinya itu semakin sering, hampir di semua pelajaran ya, karena memasuki dunia SMP. Untuk kehadiran menengah ya, Mira ini menengah ya, cukup masuk kategori yang sering tidak masuk ya, tapi tidak sampai yang suka bolos atau low kehadirannya ya, menengah. Baik, itu saja untuk Mira. Selanjutnya adalah Riza. Untuk Riza ini sangat menurun ya, dia sangat menurun ya jika dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Memang dibandingkan dengan awal pertama kali kelas 5 Riza masuk itu jauh ya, perkembangannya jauh sekali, jauh ya. Tapi kami membandingkannya dengan rapat sebelumnya ya. Jadi Riza ini sangat lemah dalam hal tanggung jawab ya. Jadi kalau Mira tadi dia di dalam hal mengeluh itu parah, Riza sebaliknya. Dalam hal mengeluh dia tidak, tapi tanggung jawabnya berbalik dengan Mira. Mira itu sekarang tanggung jawabnya tinggi. Riza ini sangat lemah, parah sekali tanggung jawabnya dalam sekolah, di sekolah ini ya. Tapi hanya dalam bidang akademik, tanggung jawabnya yang sangat parah, sangat lemah. Dalam hal karakter, dalam aspek karakter, dia cukup tinggi tanggung jawabnya. Kok bisa seperti itu? Ya, itulah di Kijis kita menghargai potensi setiap anak. Ada anak yang memang potensinya bagus di IQ, di akademik. Ada anak yang bagus di sosialisasi. Ada anak yang bagus dalam hal memimpin. Ada anak yang bagus dalam kreativitas. Nah, jadi sangat mungkin ketika di Kijis anak yang seperti Riza ini bagus dalam hal memimpin ya, dia merasa semangat. Dia merasa untuk aktivitas itu aku semangat untuk memimpin, untuk mengatur, ya bertanggung jawab. Seperti yang tadi saya bahas sebelumnya, ketika outing ada Riza, ada Mira, ada Sarwa, Nana, Faro, itu insya Allah aman. Anak-anak itu aman insya Allah. Ya, jadi bukan lagi mereka bisa menjaga dirinya, tapi bisa menjaga adik-adik kelasnya. Ya. Contoh misalnya nih, Riza, kamu tanya satpam, dia langsung jalan dengan bawa hasil positif. Riza tolong cek, bawa hasil positif. Tapi kalau untuk urusan akademik, Riza besok kumpulkan soal yang tadi Ustadz sampaikan. Minta maaf enggak, minta izin juga enggak, pokoknya enggak ngerjain. Ya, seperti itu ya. Dan itu sering sekali, baik itu kelas online maupun offline. Tapi kalau suruh ngajarin, itu dia sangat semangat, ya, dia sangat semangat. Jadi hal positifnya adalah ketika kita mendukung anak di dalam potensinya dia, ya insya Allah dia akan jadi ahlinya. Tapi kalau kita mendukung anak di hal yang memang dia sendiri lemah atau bukan potensinya, mungkin dia akan merasa beban. Ya, mungkin bisa, tapi di bawah tekanan. Maksudnya hal-hal yang mungkin membuat dia bisa stres gitu ya. Kita sudah mencoba di bidang akademik ini
ternyata Riza memang mampunya itu di bawah setengah bahkan. Contoh di bahasa Inggris, dia semangat sekali. Tapi kalau urusan matematika, nah, awalnya saya emosi, membuat saya itu berpikir keras bagaimana membuat Riza ini di atas setengah targetnya tercapai. Tapi memang tidak bisa kita paksakan ya. Entah mungkin belum bisa saat ini atau memang bukan di situ keahliannya dia. Ya. Jadi itu yang perlu digarisbawahi untuk orang tuanya Riza. Untuk karakter bisa dilihat dia itu bagus semuanya ya. Jadi hanya beberapa warning itu ya, seperti berantakan, mudah bosan, ya, ceroboh, tergesa-gesa, konsentrasinya lemah, malas, tidak bertanggung jawab ini. Tapi masih sangat bisa diperbaiki karena itu warning ya, bukan dangerous, bukan hal yang membahayakan. Jadi sekali lagi orang tua juga harus melihat kapasitas anaknya ya. Jadi untuk semua orang tua itu kita harus melihat kapasitas anak. Jadi kita tidak bisa membanding-bandingkan, misalnya masa kamu Mira aja bisa kamu enggak. Kita tidak pernah seperti itu di Kijis ya. Tapi kita membandingkannya dengan yang selevelnya dia. Misalnya nih, tuh Naisha aja bisa, masa kamu enggak? Karena kita tahu dia di level yang sama. Seperti itu. Karena membandingkan anak itu dengan level yang bukan kapasitasnya, ya itu bisa membuat anak down, jadi merasa bodoh ya. Tapi kita tidak boleh seperti itu, karena setiap anak itu diciptakan spesial dengan potensinya masing-masing ya. Itu untuk Riza, karena dia juga akan memasuki jenjang SMP. Jadi saya sendiri memang penasaran ya, ketika nanti Riza SMP di luar itu, apakah dia mampu ya menunjukkan kepemimpinannya ya seperti di Kijis ya, atau dia terpengaruh dengan teman-teman lainnya, atau jadi follower lagi nih, pengikut lagi nih gitu ya. Jadi kita tidak perlu memaksa si anak untuk jadi seperti apa, tapi kita mengarahkan, membimbing dengan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Baik, selanjutnya adalah Faro. Ya, Faro. Alhamdulillah Faro ini mengalami banyak kemajuan, karena fokus kami itu adalah bagaimana membuat Faro itu merasa aku dihargai ya, aku ini Faro dan aku dibutuhkan ya. Jadi aku itu tidak akan ditinggalkan, itu yang kita fokuskan ya sejak awal ya. Dan seiring waktu banyak hal-hal yang membuat kita terkejut. Contoh seperti Faro ini berbicara di depan temannya saja itu awalnya itu gemetar, takut ya. Jadi dia seperti memiliki trauma yang, jadi kalau mau bicara itu dia harus lihat teman-temannya dulu, lihat sekelilingnya ya sambil ngomong, dan itu jadi ngomongnya tidak konsentrasi, tidak sesuai dengan apa yang diminta. Tapi dengan stimulasi ya, seperti kamu tidak boleh ikut main, tidak boleh keluar sebelum kamu mengucapkan ya hal yang diminta Ustadz ya. Jadi kita bangun nalarnya, Faro, kamu itu kelas SMP, kamu itu nggak ada yang salah dengan kamu ya. Jadi kamu bukan anak kecil, kamu bukan orang bodoh, kamu bukan anak yang terbelakang, nilai kamu selalu buruk, tidak. Kamu itu Faro, kamu sangat dibutuhkan, kamu selalu bisa, kamu punya nilai yang bagus. Nah, itu yang kita terus berikan ke Faro ya. Alhamdulillah artikulasi bicaranya sekarang jauh lebih jelas, kemudian semangat belajarnya ya. Walaupun memang masih di bawah target kita ya,
tapi lompatan ya perkembangannya ini luar biasa ya, masya Allah. Dan itu didukung dengan kehadirannya. Jadi meskipun Faro ini rumahnya jauh ya, tapi itu sangat terbukti ya, usaha orang tuanya itu terbukti menghasilkan apa? Perkembangan Faro ya, yang lompatannya signifikan ya, dalam waktu 6 bulan ini. Nah, jadi memang kehadiran ini adalah kunci ya. Apapun yang terjadi, jika kehadirannya dijaga ya, insya Allah anak-anak ini pasti akan mendapatkan lompatan-lompatan perkembangan yang mengejutkan. Jadi contoh seperti ini, dalam 4 hari kita sudah membangun ya komunikasi atau satu rangkaian tes untuknya, bagaimana dia membuat merasa bisa ya. Kemudian tiba-tiba entah beberapa hal baik eksternal maupun internal, Faro tidak masuk. Nah, memang tidak bisa dipaksakan karena kondisi ya. Ini sangat wajar ya. Tapi itu cukup membuat dia lupa ya, karena harus memulai lagi. Inilah proses ya. Jadi itu bukan jadi masalah ya, tapi informasi saja bahwa setiap anak tidak masuk itu berpengaruh terhadap rangkaian ya proses. Jadi grafiknya misalnya ini maju ya harus stop dulu. Jadi ketika stop bukan di sini, tapi mundur dikit, turun lagi dikit, maju lagi. Kalau stop seperti itu. Ya, karena itulah proses belajar anak-anak. Kemudian Faro ini sangat digandrungi oleh adik-adiknya. Ya. Jadi itu benar-benar dicari ketika tidak ada Faro ya, karena karakternya yang memang nyaris bagus semua ya. Dari 30 karakter ini dia hanya punya 4 warning, yaitu di ceroboh, tergesa-gesa, sembrono. Itu dalam menjawab ya, apapun itu, bukan hanya di pelajaran ya. Jadi dia ceroboh, tergesa-gesa dalam hal merespon atau menjawab. Kemudian konsentrasinya lemah, ini masih warning ya, bukan dangerous ya. Mungkin untuk di hari-hari pertama mungkin Faro dangerous ya, jadi lemah sekali konsentrasinya. Tapi kalau sekarang dia sudah bisa. Karena itulah kenapa kami berani memasukkan Faro ke bahasa Inggris ya, mulai ke matematikanya yang normal ya. Kemudian berhitungnya, membacanya gitu ya, kami berikan dia tanggung jawab membaca ya, meskipun hanya mampu sepertiganya, tapi itu udah luar biasa karena untuk membangun rasa percaya dirinya. Kemudian clean plan ya, karena mungkin dia baru, anak siswa baru ya, jadi masih clean plan dalam memilih atau mengambil keputusan. Kemudian minder, nah, jadi dia merasa, kami berusaha menghilangkan hal-hal yang membuat dia minder atau tertekan, gitu ya. Bukan berarti kami menghilangkan tantangan, karena Faro butuh tantangan. Agar apa? Ketika dia berhasil dia merasa, wih, aku bisa gitu. Jadi bukan berarti mentang-mentang Faro di bawah kelasnya dia, kemudian kita kasih dia yang sangat rendah, tidak. Ya, kita coba terus dengan hal-hal yang sulit ya, nanti ketika dia sudah merasa mentok kita turunin ya. Selanjutnya dia akan merasa aku bisa, yes, aku berhasil gitu ya. Jadi saat ini memang Faro masih terakhir terus ya, ketika harus yang bisa boleh keluar, yang bisa boleh main ya, dia masih terakhir terus, tapi dia selalu bisa. Kita sesuaikan dengan kapasitasnya. Tapi kalau soal outing, tanggung jawab menjaga teman, itu dia luar biasa ya, itu dia luar biasa. Bahkan beberapa kali bisa melebihi Riza ya, meskipun dia anak baru ya. Jadi inisiatifnya itu luar biasa ya. Misalnya contoh saya tanya, ada berapa anak yang sekarang? 11, dia yang nomor 1 ya. Ini hari apa? Kamis ya. Jadi kalau ngajarin orang itu dia tanpa disuruh, bahkan saya bilang, Faro jangan ngasih tahu, dia suka nggak tahan ya. Jadi kalau misalnya adiknya ini lagi tes ya, itu dia
suka tidak tahan. Nah, ada beberapa hal yang membuat saya yakin Faro ini suatu saat cepat atau lambat dia akan berada sesuai di usianya. Itu karena hanya dalam waktu singkat, dari yang awalnya dia bicara di depan temannya saja sangat minder atau insecure, kemudian saya pernah beberapa kali saat saya mengajar siswa dewasa, kemudian dia ngomong dengan terbuka di depan saya, minta izin, ya, menarik perhatian semuanya. Dan itu dia ulang beberapa kali, ya, dia tanpa sadar. Ya. Semoga itu hasil dari usaha kita membangun kepercayaan diri. Ya, itu sekian untuk Faro. Kemudian yang terakhir adalah Sarwah. Baik, Sarwah. Sarwah ini ya Masya Allah ya, karakternya itu semuanya bagus. Dari 30 karakter nggak ada warning sama sekali ya. Jadi tidak ada warningnya sama sekali. Jadi tidak ada yang perlu dikomentari soal karakternya ya, karena memang juga Sarwah cukup menjadi favorit teman-temannya, baik di jenjang usia yang di bawahnya yaitu SD maupun yang besar-besar ya, seperti Mira, Riza, Faro. Nah, tetapi catatan untuk Sarwah ini adalah bagaimana fokus kami memberikan pemahaman ke Sarwah bahwa kamu itu SMA, jadi jangan terpengaruh dengan kondisi di Kijis yang mana hanya Sarwah siswa SMA sendirian. Jadi harusnya Sarwah itu mencapai target 3 kali lipat ya dibanding dengan teman-temannya. Ya, nah, memang tidak bisa dipaksakan ya, kondisi itu. Sarwah ini termasuk masih anak-anak ya, karena masih kelas 1 SMA. Jadi dia melihat teman-teman yang SD-nya ya, Mira, Nana. Jadi itu masih kita wajarkan, karena mungkin ketika kita di posisi seperti Sarwah, kita juga akan melakukan hal yang sama. Nah, jadi kita harapkan semoga insya Allah tahun depan Sarwah memiliki teman SMA ya, sesuai dengan usia dan jenjangnya. Gitu ya. Jadi harusnya ketika saya membayangkan ketika Sarwah harus diadu gitu ya, disandingkan dengan siswa Singapura atau Finlandia, Sarwah punya potensi, tapi saat ini belum ya. Jadi Sarwah punya potensi karena dia selalu semangat dalam belajar ya, kemudian attitude-nya bagus. Sebenarnya tidak ada yang perlu dikeluhkan ya, hanya memang kondisi Sarwah ini dia memulai matematikanya dari awal. Seperti perkaliannya ini Kak, Sarwah masih berantakan sekali ya, karena memang fokusnya di tahfiz sebelumnya ya. Nah, tahfiz ini sangat membantu dalam menghafal atau menjawab pertanyaan-pertanyaan. Seperti bahasa Inggris nih, dia sangat nol ya, dia nol sekali dalam bahasa Inggris ketika masuk. Tapi sekarang dengan cepatnya sudah bisa menyamai atau bisa setara dengan Nana ya, sudah lama ya. Dan insya Allah Sarwah ini akan cepat sekali selesai book 7. Nah, jika dia konsisten ya, orang tuanya terus mendukung kehadirannya, yang terutama kehadiran itu yang paling penting. Karena Sarwah ini hanya 3 orang ya yang dapat nilai blue 23 ini ya. Artinya menjanjikan. Sarwah ini sangat menjanjikan. Jadi bagi orang tuanya mohon terus didukung, baik itu motivasi maupun kehadirannya. Jangan sampai dia mencapai titik jenuh. Nah, karena itu wajar saat anak-anak dalam belajar itu memiliki atau menghadapi beberapa titik jenuh. Nah, kita jaga jangan sampai Sarwah kecebur di titik jenuh.
ya. Nanti dia terlena, kemudian dia mengalami kemunduran. Nah, jadi baik itu di akademik, di karakternya, daily points-nya, Sarwa ini pas, ya. Baik, itu saja tentang Sarwa. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan yang lebih mendalam tentang anak-anaknya, bisa langsung menghubungi saya atau Ustazah, atau bisa langsung datang ke Kijis, ya, untuk kita formulasikan strategi-strategi dalam mendidik atau membimbing anak-anak ini sampai sesuai ekspektasi kita semua, dan mereka juga merasa senang, bahagia menjalaninya. Sekian dari saya, Ustaz Fahri, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.